Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Sekarang saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan OpenHRMS Multi Company. Jadi, multi company ini kita gunakan sebenarnya untuk bagaimana caranya, misalnya ketika kita punya perusahaan, perusahaan tersebut ingin memiliki keluarga atau grup atau misalnya anak perusahaan. Jadi, gimana caranya proses tersebut kita misalnya bisa menciptakan satu perusahaan A, misalnya punya anak namanya anak A, anak perusahaan A. Dia itu punya istilahnya dari keuangan yang terpisah. Jadi, tetap terintegrasi. Karena hal ini sering terjadi ketika misalnya perusahaan yang kita punya ini memiliki skalabilitas yang besar, lalu kita ingin istilah menciptakan anak perusahaan. Jadi gimana caranya untuk menggunakan Odoo dari apa namanya modul tambahan? Nah, pertama kita harus buka dari Odoo Apps terlebih dahulu teman-teman. Ini salah satu yang udah saya dapat. Jadi ketika misalnya teman cari di sini kan udah ada nih. Tinggal teman-teman cari pilih version Odoo yang teman-teman pakai. Misalnya kalau saya menggunakan Odoo 16 versi 16. Maka tinggal dipilih aja. Misalnya tadi mulainya 18. Karena kan biasanya dimulai 18 nih. Atau yang terbaru. Kalian tinggal pilih aja versi Odoo yang kalian pakai. Karena kalau misalnya tidak menggunakan yang sama, maka ini akan menciptakan incompatible dari sistem tersebut sehingga tidak bisa dijalankan. Lalu setelah misalnya kita download, kita cari cara gimana cara kita bisa mengakses memasukkan file ini ke dalam server yang udah kita buat. Nah, salah satu aksesnya misalnya konteksnya di sini saya menggunakan macOS dan menggunakan Apple Silicon. Jadi saya akan menggunakan FileZilla. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan FileZilla, silakan teman-teman download dan cari yang sesuai dengan OS teman-teman. Kalau saya menggunakan Apple Silicon. Konteksnya di sini saya sudah memiliki FileZilla. Ini adalah view yang teman-teman akan lihat. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman sebelumnya harus sudah memiliki konfigurasi server tersebut untuk bisa di-connect. Di sini saya menggunakan ini adalah konfigurasi yang udah disiapkan. Lalu tinggal kalau misalnya kalian teman-teman quick connect gak bisa, tinggal kalian isi dengan port teman-teman. Setelah itu kalian teman-teman sisa explore di daerah sisi yang kanan, which is the remote site. Tujuannya apa maksud dari FileZilla ini? Gimana caranya setelah kita sudah mendownload dari file yang ada di lokal untuk bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, misalnya teman-teman sudah selesai download ya tadi. Tadi kan kita udah ke FileZilla. Kita udah download juga nih. Nah, nanti kan bakal ada namanya istilahnya kayak folder dari yang teman-teman download nih. Ini adalah dua file yang saya milikin. Nah, nanti teman-teman bakal mendapatkan akses ini. HR dari multi company. Tinggal teman-teman masukin ke dalam custom module. Di sini kan udah dibuatkan dua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam remote site. Di dalam remote site ini, teman-teman mulai dari home, lalu coba cari root. Setelah cari root, kita cari user. Kita ke library. Setelah library, kita cari Python 3. Terus ada distant packages. Lalu teman-teman cari Odoo. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan Odoo. Lalu di sini pilih add-ons. Nah, dari add-ons ini tinggal kita masukkan apa yang mau kita masukkan. Nah, caranya adalah tinggal kita buka foldernya. Jangan jangan pindahin ininya ya, teman-teman. Buka foldernya terlebih dahulu lalu copy dan paste ke sini ya, teman-teman. Nanti setelah itu tinggal reconnect, tinggal kita buka aja di dalam Odoo. Teman-teman harusnya udah login dulu ya. Nanti bakal kelihatan ada di sini. Misalnya kita search modul company. Maka akan terlihat ada di sini, company transfer contohnya. Gimana cara aksesnya? Jangan lupa ya teman-teman. Teman-teman harus ke setting dulu untuk kita activate developer. Dia ada di sini developer mode. Setelah kita activate, kita bisa langsung untuk pencet update ya teman-teman. Ya, mungkin singkatnya seperti itu. Lalu lalu ini adalah flowchartnya. Coba sorry, ini maaf agak sedikit keulang. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus login dulu sebagai employee, lalu nanti di dalam employee tersebut kita coba buka application multi company system, di mana di sini nanti kita akan mengatur dan mengolah hal tersebut. Nah, di sistem tersebut akan dikelola melalui multi company system which is yang ada di Odoo, applications yang modul udah kita buat.
untuk apakah proses itu dilanjutin atau tidak. Nah, gimana caranya? Pertama kita mulai coba login. Ini kan dari admin. Kita login sebagai employee, teman-teman. Nah, employee, kita coba masuk. Kita buka dulu file drive-nya dari employee. Sebentar ya. Baik, teman-teman. Seperti yang sudah kita lihat, di sini ada master data. Kita coba akses employee. Nah, nanti teman-teman tinggal, kalau misalnya udah ada data, tinggal teman-teman login. Nanti tinggal kita buka ke dalam apps untuk modul yang kita inginkan. Lalu tinggal kita ikuti flowchart yang sudah ada. Terima kasih teman-teman.